Salam rekan-rekan. Alhamdulillah kemarin eh, timnya Pak Anies atau Pak Anies calon presiden kita dan calon wakil presiden Caimin mengambil nomor urut dan menemukan atau mendapatkan nomor urut pertama, nomor satu, sesuai dengan harapan banyak orang termasuk saya pribadi. Kenapa saya berharap nomor satu? Karena sempurna sudah. Jadi kalau kita berdoa itu kan mengucapkan amin. Tangan itu begini atau begini, nomor satu. Ini pertanda langit. Insya Allah satu putaran. Amin. Aminkan aja dulu. Tapi gini ya, tim Amin harus tetap waspada menurut saya agar jangan gampang lengah gitu dengan kompetisi ini. Karena akan banyak hal-hal yang tak terduga terjadi. Ya, tetapi sejak kemarin Timnas Pak Anies diumumkan, itu menurut saya konfigurasinya itu akan makin bisa mendulang banyak suara. Yang pertama yang pasti adalah mendulang banyak suara dari kalangan profesional, kemudian dari kalangan agamawan, negarawan, dan juga budayawan, dan banyak kalangan. Tokoh-tokoh yang menurut saya yang paling berpengaruh untuk mendulang suara dari kalangan profesional yang paling pasti menurut saya adalah tentu Bapak Thomas Sri Kasih Lembong. Karena beliau ini terkenal sebagai ekonom senior gitu. Pemikiran beliau dalam investasi, ekonomi, dan perbankan itu sudah banyak diakui orang karena beliau juga lulusan dari salah satu universitas paling berpengaruh di Amerika, itu Harvard. Beliau pernah menjadi menteri perdagangan di eranya Pak Jokowi yang periode pertama, tetapi sama dengan Pak Anies, beliau harus kumulat duluan. Ini juga akan sangat memberi pengaruh karena beliau salah satu yang akan menjadi salah satu antitesa dalam melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perubahan ekonomi dan insya Allah jauh lebih baik. Yang pertama. Kemudian menurut saya tokoh kedua adalah Bapak Leo, berpengaruh kepada para pengusaha karena beliau adalah co-founder dari Tokopedia gitu. Kemudian juga di kalangan ekonom syariah kita mengenal ada Bapak Azrul Tanzung. Ini salah satu penggiat pemberdayaan ekonomi umat, yaitu ekonomi syariah. Beliau tokoh MUI juga. Nah, kemudian yang kedua di kalangan negarawan. Ini ada dua tokoh paling berpengaruh menurut saya. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Syauqi Alaidrus. Beliau ini disebut sebagai Top Gun-nya. Top Gun karena pakar di bidang penerbangan, khususnya penerbangan militer. Beliau adalah salah satu pilot jet tempur F-16 dan sudah mengantongi jam terbang 400 jam jet tempur ini. Dan memiliki banyak penghargaan-penghargaan di bidang penerbangan, kemiliteran. Kita tentu ingin Indonesia itu kuat secara militer, apalagi sekarang pergolakan dunia demikian luar biasa gitu. Dan kita sebagai negara yang kuat harus siap juga dengan teknologi militer terbaik kita. Dan teknologi militer terbaik itu ukurannya adalah pesawat tempur ini. Nah, ini juga memberikan harapan insya Allah ke depan dengan timnya Pak Anies memberikan gambaran bagaimana sistem pertahanan kita yang terbaik. Kemudian yang kedua menurut saya yang paling berpengaruh juga adalah Pak Sudirman Said. Ini aktivis anti korupsi dan dulu pernah menjadi salah satu menteri juga SDM di zamannya Pak Jokowi pertama. Juga sama-sama kumlot sama dengan Pak Anies. Nah, artinya beliau memang sekali lagi salah satu tokoh yang paling concern di bidang masyarakat transparan ya, anti korupsi dan pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan-kepentingan sosial. Ini akan sangat memberi pengaruh dan beri kepercayaan kepada masyarakat untuk makin sayang, makin ingin memilih Amin ini ya, diaminkan aja dulu karena ada tokoh-tokoh seperti Pak Sudirman Said. Nah, kemudian yang menurut saya paling berpengaruh kedua adalah kalangan agamawan. Di sini ada tiga tokoh sentral menurut saya dari kalangan agamawan ini yang akan mendulang khususnya dua organisasi besar di Indonesia. Yang pertama adalah tentu NU dan yang kedua adalah Muhammadiyah. Ya. Dari kalangan Nahdien ada dua tokoh sentral. Yang pertama adalah Bapak yang pasti adalah Pak Nasirul Mahasin. Ya, beliau adalah dikenal selama ini sebagai kakak kandungnya Pak Gus Baha yang paling fenomenal sekarang. Beliau sebenarnya juga sebagai pengasuh Ponpes Tahfizul Quran Rembang dan pernah menjabat wakil Bupati Rembang juga.
Artinya kalau ini pastilah kakaknya juga akan mensupport beliau dan para pendukung atau fansnya Gus Baha bisa jadi akan mengarah ke Amin juga. Kemudian juga Bapak Ma'sun Fakih dari Langitan. Ini tokoh NU paling kuat. Dari kalangan Muhammadiyah menurut saya ini diwakili oleh Pak Suyoto. Pak Suyoto itu dulu rekan saya. Ya, bukan rekan, guru saya, dosen saya. Di Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian menjadi rektor juga di Universitas Muhammadiyah Gresik. Beliau dikenal sebagai akademisi di lingkungan pendidikan Muhammadiyah dan pernah menjadi bupati paling berpengaruh di Bojonegoro selama 2 periode. Sering mendapat penghargaan-penghargaan. Paling tidak ini merepresentasikan dua organisasi besar ini, NU dan Muhammadiyah. Ya. Kemudian juga ada dari kalangan budayawan yang pasti itu kan dengan keberadaan Ki Anom Suroto. Siapa yang tidak kenal Ki Anom Suroto? Ini budayawan senior. Budayawan senior dan juga paling getol menyuarakan perubahan di Solo itu. Menurut saya ini luar biasa. Konfigurasinya sudah mendapat nomor 1 urutan, 1 putaran, insya Allah ya. Kemudian yang kedua disupport oleh kalangan orang-orang yang akan banyak mendulang dari kalangan pengusaha, dari kalangan negarawan, dari kalangan agamawan, budayawan, dan lain sebagainya. Ya semoga kebijakan mereka, ide-ide mereka, dan pengaruh mereka akan mendulang banyak suara untuk pemilihan nanti di tahun 2024. Semoga saja 1 putaran. Amin.